Salam saudaraku yang kekasih, salam kasih buat kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita mengenai langkah untuk bertumbuh secara rohani. Nah, pembacaan kita ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 1-3. Di sana dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa perjalanan kehidupan Kristen itu dimulai saudara-saudara dari hari pertobatannya. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu menjadi titik awal dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika kita dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, kita tidak boleh stagnan, tetapi harus bertumbuh di dalam Tuhan, karena pertumbuhan adalah bukti dari kehidupan. Itu sebabnya pada kesempatan ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kita harus sadar bahwa syarat untuk bertumbuh itu kita harus percaya Yesus dan menerima dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya Yesus, maka dalam diri kita ada benih ilahi yang memungkinkan kita bertumbuh. Itulah sebabnya berkat terbesar kita yang datang dari Tuhan adalah secara rohani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita di luar Tuhan, maka tidak mungkin kita bertumbuh secara rohani, karena benih ilahi inilah yang membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya saudara yang kekasih, langkah untuk bertumbuh adalah berjuang untuk membuang segala kejahatan. Nah, saudara, ketika seseorang ada di dalam Tuhan, bukan berarti tidak ada godaan lagi untuk urusan dosa. Masih banyak saudara-saudara godaan mengenai dosa, dan kita harus berjuang untuk membuang segala dosa ini, karena firman Tuhan saudara pasti menjauhkan kita dari dosa, tetapi dosa akan menjauhkan manusia dari firman Allah. Itulah sebabnya Petrus menasihatkan jemaat Tuhan pada saat itu, dikatakan buanglah segala kejahatan. Kata membuang di sini saudara itu seperti seseorang yang merasa jijik melihat satu pakaian. Makanya saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini meninggalkan dosa-dosa itu seperti suatu perasaan jijik dan dengan suatu keputusan untuk tidak mau lagi mengenakan itu. Nah saudara, ini menyangkut juga segala jenis kejahatan, dikatakan tipu muslihat, ini termasuk juga sanjungan yang bersifat menjilat atau kata-kata licin yang memperdaya. Lalu juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala macam kedengkian. Nah, ini sikap gusar terhadap keberhasilan orang lain. Dan selanjutnya saudara yang kekasih, kita harus ingat orang Kristen saudara harus terus bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara membuang segala dosa dan kejahatan. Lalu selanjutnya saudara, kita harus menjadi seperti bayi yang baru lahir. Kita harus menerima firman yang murni. Firman bukan hanya menghidupkan kita, tetapi juga menumbuhkan kita secara rohani. Nah, selanjutnya saudara yang kekasih, kita harus mengecap kebaikan Tuhan. Artinya saudara yang kekasih, mengecap di sini kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan, karena mengecap tidak boleh dilakukan dengan jarak jauh seperti melihat misalkan, mendengar juga, tetapi harus saudara-saudara datang secara pribadi kepada Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya saudara yang kekasih, kita harus sadar bahwa kebaikan Tuhan itu harus menjadi pendorong bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan jadi itu alasan kita untuk hidup semau gue, karena kita sudah diberi sarana dan kita sudah menerima anugerah. Sebabnya saudara, kebaikan Tuhan harus menjadikan kita semakin rajin untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, biarlah kita tetap semangat di dalam kehidupan ini. Kelahiran kita di dalam Tuhan harus mengubah cara pandang kita, harus juga membuat kita meninggalkan kehidupan lama, sehingga ada karakter yang baru
di dalam Tuhan yang sesuai kehendaknya. Saudara yang kekasih, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita harus merindukan untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh membiarkan pertumbuhan rohani kita terganggu oleh karena dosa favorit kita. Kita harus berjuang di sana. Kita juga harus merindukan firman Tuhan setiap hari, karena itulah sarana yang Tuhan buat untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.